Mari kita awali kajian ini bersama-sama, memohon ridhonya, berkahnya. Kiranya ilmu yang dialirkan olehnya melalui diri saya menjadi penerang bagi semesta, membawa kedamaian, membawa kerukunan, membawa persatuan, sehingga semua kita bisa saling menerima dan menghargai perbedaan. Mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang budiman, besok itu adalah hari raya Imlek. Dan lusa kita akan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Saya selalu percaya bahwa di alam semesta ini tidak ada satu peristiwa yang kebetulan. Kalau Allah di Quran mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat pelajaran bagi para ulil albab. Siapa ulil albab? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Sehingga tidak ada peristiwa yang kebetulan di semesta ini. Besok Imlek, lusa Ramadan bukan kebetulan. Pasti ada pesan semesta yang hendak disampaikan kepada kita. Oleh karena itu izinkan saya untuk melihat harmoni antara Imlek dan Ramadan. Kenapa beriringan? Kenapa bertepatan? Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada para sahabat semuanya supaya pikirannya lebih segar lagi, karena ini kajian agak berat sedikit. Jadi harus dibuat agak sedikit panas dulu itu otaknya, karena otak itu perlu warming up ya, perlu pemanasan. Siapa yang tahu tahun berapa di bulan Masehi Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama? Kalau ada yang bisa menjawab saya kasih hadiah nanti. Tolong dicatat ya tim BMK. Yang bisa menjawab dan tepat jawabannya tolong disiapkan hadiah. Hadiahnya nanti saya kasih buku karya saya. Silakan. Jangan lihat AI. Ya, karena sudah lewat waktunya. Ini kalau diberi waktu lagi nanti pasti akan buka AI. Jadi pertanyaan pertama sudah gugur. Dan akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu terima wahyu yang pertama tepat di tahun 610 Masehi. Silakan dicatat ya, yang punya kalkulator dicatat, karena ini ada hitung-hitungan supaya otaknya cerdas. Tahun berapa? 610 Masehi. Jadi perhitungan tahun Masehi saat itu sudah ada, sudah mulai berjalan. Makanya dari sudut pandang tahun Masehi itu sudah bisa dicatat. Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama itu tahun 610 Masehi. Clear ya? Oke. Lalu Nabi Muhammad ya menerima wahyu itu pertama kali di kota Mekah. Saya tanya lagi sekarang. Ini banyak pertanyaan, warming up namanya. Ini kaitannya dengan Imlek dan Ramadan. Berapa surat yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah? Waktu cuma 2 detik.
Ya, nanti keburu masuk ke AI. Jadi makanya saya sudah tidak percaya kalau ada orang bisa menjawab bagus, apalagi ada jeda waktu. Itu pasti tangannya gatel, itu pasti buka AI. Jadi saya jawab lagi. Jadi Nabi Muhammad itu ya terima wahyu di kota Mekah itu sebanyak 86 ayat. Surat 86 surat. Nah ini pertanyaan ketiga, kayaknya bisa semua nih. Berapa surat yang diterima Nabi Muhammad di Madinah? Ini gak usah tanya AI, tapi mulai mikir itu. Berapa surat coba? Wah pasti pakai kalkulator itu. Lewat 2 detik ini. Berapa? 114. Kayaknya ini belum sarapan. Berapa? Wah kayaknya Pak Dodi 28. Tolong dicatat Pak Dodi, kasih hadiah. Luar biasa Pak Dodi, berarti IQ-nya di atas 140 ini. Jadi tadi ada yang jawab 114 itu. Padahal sudah dibilang di kota Mekah 86, jumlah surat 114. Dikurangi aja 86. Pakai kalkulator enggak tadi Pak Dodi? Oh enggak, luar biasa ya. Oke, tepuk tangan buat Pak Dodi, luar biasa. Ini sebetulnya pemanasan aja. Ya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ini waktunya lebih singkat lagi. Berapa tahun Nabi Muhammad menerima 86 surat di kota Mekah? Berapa? 13 tahun. Kayaknya patut dicatat itu. Ya. Dikasih hadiah. Namanya, tolong nanti minta hadiah ke tim BMK ya. Oke, dicatat. Tepatnya adalah 12 tahun 5 bulan. Ini kelihatan saya main-main ya, hitung-hitungan. Ini ada maksud. Ini pelajaran saintifik ini. Ya. Ketika Nabi Muhammad menerima surat Al-Quran di kota Madinah yang 28 surat itu, waktu yang dibutuhkannya itu adalah 9 tahun 8 bulan. Nah ini kalau ditanya kayaknya ini pasti bisa jawab semua. Ya. 12 tahun 5 bulan ditambah 9 tahun 8 bulan berapa tahun? Ini belum sarapan kayaknya. Berapa tahun? Oke, bisa ya? Bisa berapa? 22,3 ya 22 tahun 3 bulan. Baik ya. Yang ini nggak dapat hadiah. Pelajaran SD ya. Oke, perhatikan saya sekali lagi. Jadi diperkirakan beliau itu terima wahyu dalam kurun sekitar 22 tahun lewat 3 bulan. Itu hitungan matematisnya. Dan ini tahunnya tahun Masehi, karena tahun Hijriah belum ada. Paham ya? Oke. Nabi Muhammad itu melakukan hijrah itu dari kota Mekah ke kota Madinah. Mekah itu artinya kampung, Madinah itu artinya kota. Jadi hijrah dari kampung ke kota. Hijrah dari kegelapan kepada terang. Hijrah dari ketidaktahuan kepada cerdas. Hijrah dari kebodohan menjadi tahu. Kalender Hijriah. Nih kalender Hijriah nih. Itu dibuat di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan itu terjadi 17 tahun setelah beliau hijrah. Catat ya,
Berapa tahun? Nah ini, angkanya luar biasa. 17 tahun setelah beliau hijrah. Ini kok sama dengan 17 Ramadan, 17 rakaat sholat. Ya, kalau bagi bangsa Indonesia ini sangat penting ini. Sama dengan 17 Agustus, hari kemerdekaan. Dan saya sudah pastikan tidak ada yang kebetulan. Nah, kesadaran ingin membuat kalender Hijriah, ini kesadaran nih. Kesadaran ingin membuat kalender Hijriah itu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab 17 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Belajar sejarah dulu sedikit supaya nanti kajian saya masuk. Makanya ada hitung-hitungan supaya pinter, supaya nggak ngantuk. Nah, diperkirakan saat itu kesadaran ingin membuat kalender Hijriah itu terjadi pada tahun 638 Masehi. Jadi kalau 638 dikurangi 17, ya 17, berarti sekitar 621. Sekitar 621 atau 622 lah itu. Nah, jadi Nabi Muhammad itu hijrah di tahun 621 atau 622 Masehi. Dan itulah yang dimulai sebagai perhitungan awal tahun Hijriah. Masih ingat ya? Terima wahyu tahun 610 Masehi. Hijrahnya beliau tahun 621 atau 622 Masehi. Sedangkan kesadaran untuk menghitung tahun itu 17 tahun justru udah lompat tahun 638 Masehi. Pusing nggak? Pusing nggak? Masa gini aja pusing? Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke. Nah, pusingnya diteruskan. Jadi pertanyaan saya kalau begitu, duluan mana turunnya Al-Quran dengan perhitungan tahun Hijriah? Duluan turunnya Al-Quran, betul ya? Nah, tadi kan periodenya sudah ketahuan, 22 tahun, 3 bulan. Sedangkan Quran sudah turun dari tahun 610 Masehi. Yes? Nah, kesadaran tahun Hijriah itu baru 638 Masehi. Yes ya? Yes. Di Quran ada surat bunyinya begini. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Syahru itu sering diartikan bulan. Kalau bulan bisa berhubungan dengan waktu. Jadi bisa saja secara global diartikan syahrul Ramadan itu adalah saat Ramadan. Unzila fihil Quran. Turunlah di dalamnya Al-Quran. Ulangi. Saya harus berdiri kayaknya nih, biar ada energinya ke belakang. Ulangi ya. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Saat Ramadan adalah di dalamnya turun Al-Quran. Yes? Sedangkan tahun Hijriah belum ada. Sedangkan Quran sudah turun. Pusing nggak? Ini memang sengaja saya bikin kajian ini pusing dulu. Ya. Karena saya mau bagi angpau. Tahu nggak angpau? Angpau tahu nggak?
Angpau itu amplop merah, bukan duit. Makanya kalau amplop merah saya sudah siapkan. Kan bagi angpau itu bagi amplop merah. Duit kalian GR aja. Saya nanti mau bagi amplop merah. Mau? Amplop merah aja. Namanya angpau. Nah ini salah paham sudah mulai ini ya. Begitu saya bilang angpau, pasti pikirannya adalah uang. Betul nggak? Ini salah paham. Salah paham. Begitu saya bilang gongsi facai, langsung ada yang mulai menganalisis. Loh kok Saiful Karim agamanya Islam, tetapi bilang gongsi facai. Apa hukumnya? Nah mulai rumit. Mulai rumit itu belajar agama. Terutama orang yang senang menghukumi, senang banget itu ya, menghakimi orang lain. Padahal nggak ngerti. Dikiranya gongsi facai itu saya mengucapkan tahun baru Imlek. Tidak. Gongsi facai itu sebetulnya doa dalam bahasa Mandarin. Yang artinya, nah ini artinya nih, gongsi itu saya coba ya belajar bahasa Mandarin dulu supaya nggak salah kajiannya. Ternyata gongsi itu artinya bukan semoga, karena semoga itu belum terjadi, dan semoga itu di masa depan, dan semoga itu meminta, dan meminta itu kekurangan, kekurangan akan menarik kekurangan. Makanya banyak orang yang pakai semoga kan kekurangan terus. Betul nggak? Ya, semoga nanti kamu punya rumah, nggak punya. Karena saat bilang semoga, rasanya itu rasa kekurangan. Rasa kekurangan menarik kekurangan lagi. Nah, ini udah mulai masuk ya. Oke. Ternyata gongsi itu artinya adalah selamat, turut berbahagia. Ini sebetulnya lompatan doa. Lompatan doa, ya. Selamat ya, kamu rumahnya sudah bagus, padahal belum ada. Itu berarti lompatan. Bersyukur terhadap sesuatu yang belum terjadi, menurut hukum tarik menarik, itu justru yang disebut dengan syukur yang sebenarnya. Jadi gongsi itu artinya semoga, turut berbahagia bahkan. Menurut kamus. Jadi gongsi itu apa? Selamat, turut berbahagia. Facai itu artinya sejahtera, makmur. Dan sejahtera itu tidak selalu berhubungan dengan materi. Sejahtera itu ya tentu saja lahir dan batin. Disebut sejahtera itu kalau lahir dan batinnya berkelimpahan. Karena kalau orang berkelimpahan materi tetapi tidak sehat fisiknya, kan dia juga tidak bisa menikmati keberlimpahan itu. Clear sampai sini? Oke. Sekarang saya ucapkan gongsi facai. Lah kalian diam aja. Ulangi. Ini saya udah jelaskan kok nggak ngerti-ngerti. Gongsi facai. Jawabnya apa? Kan saya bilang selamat, Anda sudah sejahtera. Selamat, Anda sudah makmur. Jawabannya apa? Luapkan rasa gembira, rasa cinta, rasa syukur, seolah-olah saya sudah mencapai itu, dan ucapkan terima kasih. Sekarang saya mau nanya, ada yang salah nggak dengan agama saya? Kan saya mendoakan Anda pakai bahasa Mandarin. Terus emang salah kalau nggak pakai bahasa Mandarin? Emang doa harus bahasa tertentu? Ini kekeliruan kita selama ini, sehingga ada yang membahas apa hukumnya mengucapkan gongsi facai bagi yang beragama Islam. Lah nggak ada hukum apa-apa. Lah itu kan bagus. Terus jeleknya di mana?
Nah, kebetulan kalimat ini sering diucapkan tepat pada saat hari raya Imlek. Ini masalah. Jadi karena diucapkan pada saat hari raya Imlek, seolah-olah kita mengucapkan gongsi facai itu mengucapkan selamat hari raya Imlek. Jadi sebetulnya yang keliru itu siapa? Kita menghina sama saya. Kalau kita berarti saya ikutan dong. Betul nggak? Siapa yang keliru? Nah itu udah mulai jujur ya. Yang keliru siapa? Nah itu. Nggak ada bedanya kalau begitu. Ketika hari raya Idul Fitri tiba, kemudian kita juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Dan selama ini karena itu diucapkan pada hari raya Idul Fitri, dianggap selamat hari raya Idul Fitri. Kan kacaunya sama. Udah melihat gak kekacauannya sama? Kacaunya sama. Makanya ketika disebut minal aidin wal faizin, ya, malah jawabannya sama-sama. Padahal itu doa yang sangat keren, coba. Minal aidin artinya semoga Anda kembali. Itu. Nah ini bedanya pakai semoga nih. Semoga Anda kembali. Kembali kemana? Kembali ke Wonogiri Pak Sugeng? Kembali kemana? Ayo mikir. Asalnya kita tahu kepada Tuhan, kemudian kita menjadi tidak tahu Tuhan. Kalau kita tahu lagi, itu namanya kembali. Emang Bapak Ibu, kalau Idul Fitri sudah pada kembali? Bukan ke Wonogiri ya Pak Sugeng? Enak aja. Kemudian kalimat yang kedua, wal faizin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Memang sudah dapat kemenangan begitu? Saya nanya lagi, kemenangan apa? Nah ini kan kadang-kadang tidak dimaknai lebih dalam. Lalu kita hanya terjebak oleh kata-kata yang diucapkan berulang-ulang, bertahun-tahun tanpa kesadaran. Harusnya kalau saya bilang minal aidin wal faizin, jawabannya apa? Amin. Kan gitu. Coba ulangi sekali lagi. Minal aidin wal faizin. Gitu. Tapi ada PR nggak di situ? Ada PR. Satu, saya kapan kembalinya? PR yang kedua, terus saya sudah menang apa? Betul nggak? Terus apa yang harus saya rayakan? Ternyata di Quran ada satu ayat yang mengatakan, ini ayat ini di Quran surat Al-Maidah. Ayat ini pernyataan Nabi Isa ibnu Maryam. Pada saat beliau menyampaikan satu doa kepada Tuhan, yang doanya begini. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takululana id. Itu doanya. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langit-Mu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Nah, id itu di dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama disebut hari raya. Padahal id itu artinya kembali. Ulangi ya. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit-Mu. Yang turunnya hidangan itu
menjadi hari di mana aku bisa kembali. Itu sebetulnya. Jadi hidangan itu apa sebetulnya? Ada pertanyaan lagi. Hidangan itu wujudnya apa sebetulnya? Hidangan itu wujudnya adalah jati diri kita yang sudah lama dilupakan, kemudian datang kembali dan kita menyaksikan kembali jati diri kita. Itulah hidangan yang sesungguhnya. Maka itu patut dirayakan. Dan ketika kita sudah memperoleh hidangan itu, kita bisa kembali mengenal jati diri kita, kita bisa menyaksikan kembali siapa diri kita, sehingga kita tahu tempat asal kita. Itulah yang disebut dengan kemenangan. Makanya itu diabadikan di Quran surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi jududus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana inzallahi fauzan adima. Pasti nggak ngerti. Udah ditebak. Makanya panjang-panjang saya belajar baca Arabnya nggak ngerti. Udah nggak ngerti tepuk tangan lagi. Udah kebiasaan itu. Tapi kalau saya nggak baca Arabnya nggak percaya. Disangka saya ini tidak hafal Al-Quran. Jadi ternyata fauzan adima itu, kemenangan yang besar itu akan tiba pada seseorang manakala seseorang itu sudah mengalami inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepada kamu, yaitu keterbukaan yang amat nyata. Keterbukaan apa? Inilah yang disebut dengan saum. Masuk tuh saum. Tadi gong sifat saya udah masuk kan? Masuk nih saum. Apa itu saum? Lisoimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'irubihi. Ada kegembiraan bagi yang saum, satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Jadi ternyata saum itu berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Itu kata hadis yang disampaikan oleh Rasulullah lewat hadis-hadis yang muttafaq alaih. Ulangi, jadi saum itu ada dua. Satu, berbuka. Yang kedua, berjumpa dengan Tuhan. Tahu berbuka? Tahu? Pura-pura kalian itu. Begitu azan maghrib tiba, buka. Begitu kan? Nah kalau berbuka yang dimaksud itu memasukkan candil, memasukkan kurma ke sini, terus apa kaitannya dengan jumpa dengan Tuhan? Sedangkan hadisnya itu berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Nah, berbuka apa yang ada kaitannya dengan perjumpaan? Berbuka apa? Itulah yang disebut dengan berbukanya hijab. Ketika langit rohani kita terbelah, ketika hidangan datang dari langit, itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Udah mulai masuk nih. Mulai pusing? Nah, sekarang saya mau nanya. Udah mulai pintar kayaknya nih, udah mulai pintar. Ini kecepatan udah mulai naik nih.
Di Quran dikatakan syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Saat Ramadan adalah saat di mana Quran turun. Sedangkan Quran sudah turun. Ramadannya belum ada. Pusing? Ini saya sengaja kalian dibawa oleh saya supaya pusing karena nggak pernah mikir kayak gini. Jarang-jarang pengen mikir segala. Ya kesempatan lah mikir di sini. Jadi kalau begitu Ramadan yang dimaksud di dalam Al-Quran. Tanda tanya besar. Apa itu? Oke, sekarang saya kasih tambahan pusingnya. Ada yang hafal tahun Hijriah, bulan-bulannya? Oke, maju. Ini dapat hadiah nih, dapat hadiah. Tolong dicatat. Dari sekian banyak yang hafal cuma satu. Gak apa-apa. Oh, ada yang hafal lagi. Oke, udah satu aja, kelamaan. 1, 2, 3, lumayan 3. Siapa yang hafal lagi? Oh, 4, 5. Sekian banyak yang hafal cuma 5. Gak apa-apa. Oke, sini. Dites, bener nggak? Ya, oke. Sebutkan 12 bulan Hijriah. Bulan 1 Muharram. Bulan 2 Safar. Bulan 3 Rabiul Awal. Bulan 4 Rabiul Tsani. Bulan 5 Jumadil Awal. Bulan 6 Jumadil Tsani. Bulan 7 Rajab. Bulan 8 Sya'ban. Bulan 9 Ramadan. Bulan 10 Syawal. Bulan 11 Zulqa'dah. Bulan ke-12 Zulhijjah. Oke. Terima kasih. Kasih buku hidup menakjubkan. Terima kasih ya. Ya. Namanya siapa? Imran Maulana. Ustaz. Imran Maulana. Dari mana, Mas? Depok, Cimanggis. Depok. Oke, dapat hadiah. Luar biasa. Ya. Ini sebanyak ini yang acung tangan tahu bulan Hijriah cuma 5. Pantas nggak hijrah-hijrah kalian itu. Belum lagi kalau ditanya artinya. Ini baru ditanya nama-nama bulannya aja. Oke, lihat saya semuanya, lihat saya semuanya. Mulai. Saya ajak untuk bingung lagi lebih dalam. Tadi Al-Quran itu diturunkan dalam waktu 22 tahun 3 bulan. Yes? Sedangkan ayatnya mengatakan turunnya Al-Quran itu bulan Ramadan. Berarti kalau Ramadan itu adalah nama bulan, berarti kalian salah ngitungnya. Bukan 22 tahun 3 bulan. Karena dalam 22 tahun itu kan Ramadannya cuma 22. Setuju? Ini saya bilang setuju dulu. Setuju nggak? 22 tahun itu Ramadannya cuma 22. Setuju? Ada yang pusing? Oh udah. Kan dalam 1 tahun tuh Ramadan cuma sebulan. Berarti 22 tahun itu sebetulnya Ramadannya cuma 22. Karena yang 3 juga saya nggak tahu. Siapa tahu itu belum nyampe kan tadi ya, Muharram, Safar, ya kan, Rabiul Awal, belum nyampe ke Ramadan, nggak bisa dihitung yang 3-nya. Berarti hitungan kalian salah lagi. Berarti Quran turun bukan 22 tahun 3 bulan. Quran turun hanya 22 bulan. Karena turunnya Ramadan aja. Ini saintifik. Karena jarang mikir seperti ini. Pokoknya kalian disuruh puasa, puasa aja. Gak pernah nanya. Disuruh baca Quran, baca aja. Gak pernah nanya. Makanya hari ini semua dipertanyakan. Ini saya udah bikin presentasi gak laku.
Ini kayaknya kadang-kadang saya begitu ya. Kayaknya yang saya bikin ini nafsu saya. Ya kalau sudah berdiri sini saya lupa tadi bikin presentasi. Apa itu tadi judulnya? Begitu duduk di situ, saya malas buka presentasi saya. Malah disuruh bicara ini. Nah itu bedanya ya. Jadi saya suka mempersiapkan presentasi tapi kadang-kadang gak laku. Ya gak apa-apa supaya kelihatan saya kerja ya. Serius, saya serius. Jadi sudah bikin ini. Gak tahu berapa halaman, kayaknya lebih 1000 halaman itu PPT ini. Tapi baru boleh dibuka judulnya aja. Clear sampai sini? Oke. Jadi Quran mengatakan syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Ya. Saat Ramadan adalah saat di mana Quran turun. Kan secara tidak langsung seolah-olah mengatakan Quran itu hanya turun di bulan Ramadan. Bulan Syawal enggak turun. Muharram libur. Ya toh? Kayaknya malaikat Jibril mungkin lagi ambil cuti. Baru ketawa kalian sekarang, kemarin mau pura-pura. Betul nggak? Gitu, makanya kita beragama nggak jelas. Betul nggak? Nah, jadi kalau begitu ada nggak sekarang pertanyaan? Jadi Ramadan itu sebetulnya apa yang dimaksud dalam Al-Quran? Saat dimana Quran turun. Sedangkan Quran turun dalam kurun 22 tahun 3 bulan. Berarti Quran turun nggak bulan Januari? Februari? Maret? April? Turun nggak bulan Muharram? Turun nggak bulan Safar? Turun nggak Rabiul Awal? Turun nggak Rabiul Tsani? Turun nggak Jumadil Awal? Turun nggak Jumadil Tsani? Turun nggak bulan Rajab? Bingung kalian? Jadi sekarang Ramadan itu apa sebetulnya? Makanya guru saya pernah mengatakan Ramadan itu hurufnya ada 5. Huruf pertama rahmatullah. Apa cinta Allah itu hanya turun di bulan Ramadan? Apa bulan Muharram tidak turun? Turun ya? Kalian bernapas nggak sekarang? Tanggal berapa ini tahun Hijriah? Tanggal 28 Sya'ban. Bernapas nggak kalian? Bernapas. Itu rahmatullah bukan? Jadi kalau begitu Ramadan itu bisa terjadi setiap saat. Rahmatullah itu bisa turun setiap saat. Bahkan beliau tidak tidur, tidak kantuk, terus menunggui kita. Memberikan cintanya kepada kita. Memilihkan yang terbaik buat kita. Menyeleksi yang tidak baik buat kita. Menyeleksi yang berbahaya buat kamu walaupun itu kamu sukai. Itulah rahmatullah. Rahmat itu artinya cinta. Yes. Huruf yang kedua adalah ma'rifatullah. Siapa yang sudah bisa mengenal cintanya Allah, wujud cintanya Allah yang dirasakan langsung dalam dirinya, maka dipastikan dia akan bisa mengenali Allah yang ada dalam dirinya. Dan huruf ketiga adalah duyufullah. Dia terus menjadi tamunya Allah setiap ruang dan waktu. Dia pulang kepada Allah setiap ruang dan waktu. Dia id setiap ruang dan waktu. Tidak menunggu akhir Ramadan yang itu. Tidak. Karena apa? Hidangan langit akan terjadi setiap saat, di setiap ruang dan waktu bagi mereka yang memilikinya. Allah bilang, yahdillahu linurihi mayyasha. Aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa saja yang aku kehendaki. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah,
yang punya kehendak. Punya kehendak ke Bapak Ibu? Pengen dapat hidangan dari langit? Itulah sumber cinta, sumber kreativitas, sumber kecerdasan. Makanya kita bisa melampaui pikiran orang biasa, masuk ke alam-alam tinggi, terbukanya langit rohani. Kita bisa mengakses semua perpustakaan tertinggi di puncak kesadaran. Dan semua itu ada dalam diri kita. Berapa jam saya ceramah? Berapa jam panitia? Ini baru pembukaan sudah berapa jam itu? Belum masuk teori, belum masuk materinya sebetulnya. Tapi sekarang mengerti. Sampai mana tadi? Do you follow? Siapa yang sudah merasakan rahmatnya Allah setiap saat, bukan hanya di bulan Ramadan yang bulan itu, maka dia akan bisa mengenali Allah setiap ruang dan waktu. Dan dia selalu akan pulang kepada Allah, menjadi tamunya Allah. Setiap pulang kepada Allah menjadi tamunya Allah, pasti akan selalu dikasih oleh Allah. Maka begitu dia dapat hidangan, dia mengatakan, oh ini toh yang namanya Alif. Siapa Alif? Allah. Jadi hidangan dari Allah itu ya Allah itu sendiri. Apa wujudnya? Nurullah. Bisa nggak kita Ramadan setiap saat? Lalu kita sekarang memframing seolah-olah ada satu bulan yang di bulan itu suci. Muharram gak suci. Safar gak suci. Rabiul Awal gak suci. Yang suci cuma Ramadan. Makanya di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Kebayang gak? Kalau bulan Ramadan yang dimaksud adalah bulan yang diciptakan oleh manusia, yang lamanya 30 hari itu, sedangkan 1 tahun ada 12 bulan. Kalau surga hanya buka di bulan Ramadan, berarti surga itu tutup 11 bulan. Jadi kalau mau masuk surga gak bisa, harus nunggu Ramadan. Gak bisa masuk surga bulan Muharram, gak bisa masuk surga bulan Safar, tidak bisa masuk surga Rabiul Awal, gak bisa. Tutup. Katanya bulan Ramadan yang sebulan itu pintu neraka tutup. Sedangkan 1 tahun ada 12 bulan. Berarti kalau pintu neraka hanya tutup 1 bulan, neraka itu bukannya 11 bulan. Pantas pada tinggal di situ. Pantas pada tinggal di situ. Karena apa? Bukannya lama. 11 bulan. Kan tutupnya cuma 1 bulan. Lihat Bapak Ibu sekarang. Apakah saya bisa mencatatkan surga saat ini pada diri saya? Apakah saya bisa menciptakan neraka pada diri saya saat ini? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 28 bulan Sa'ban. Kata Allah, surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Ini bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Terserah kamu. Seluruh waktu bagi Allah adalah baik. Waktu adalah ruang yang bergerak. Kata Allah, kamu yang ngasih nama waktu.
Kamu yang ngasih nama hari-hari. Kamu yang ngasih nama bulan-bulan. Kamu yang ngasih nama tahun Hijriah. Aku gak ikut campur bikin itu, kata Allah. Kamu yang bikin nama tahun Masehi, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, kamu yang bikin. Kamu yang sibuk akhir Desember. Kamu yang bilang itu tahun baru. Kamu yang bikin judul, kamu yang sibuk, kata Allah. Aku tidak pernah bikin kalender. Pernah saya tanya Allah, ya Allah, apa engkau ya bikin kalender itu? Demi Allah, katanya enggak. Kamu yang bikin bulan Ramadan. Kamu yang menjanjikan bulan Ramadan. Kamu yang sibuk bulan Ramadan. Kamu yang hitung pahala bulan Ramadan. Sadar enggak? Mulai sadar sekarang? Oke. Jadi Bapak Ibu, jadi Ramadan itu apa sebetulnya? Ramadan itu sebetulnya aslinya itu berbicara tentang kondisi spiritual. Kapan saja kita dapat rahmatullah, kapan saja kita bisa ma'rifatullah, kapan saja bisa duyufullah. Kenapa? Aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Aku tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Kapanpun kamu berkunjung kepadaku, pasti aku sambut, karena kamu adalah tamu agungku. Enak gak kalau gitu? Enak? Udah bisa nanggap? Warming up dari saya ini udah bisa nanggap? Oke, saya tanya coba, kalau bisa nanggap. Al-Quran turun tahun 610 Masehi. Tahun baru Hijriah mulai dihitung tahun 621 atau 622. 632 Masehi itu bukan perhitungan tahunnya, itu kesadaran mau bikin tahun, maka dimundurkan 17 tahun. Itu namanya dalam fisika disebut diekstrapolasi. Turunkan. Clear sampai sini? Oke. Mau Ramadan setiap saat? Ramadan yang mana? Yang saya sebutkan tadi. Oke? Oke. Baik, sekarang. Jadi kalau begitu bulan Ramadan itu apa yang kita lakukan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, wajib kamu melaksanakan saum. Melaksanakan apa? Saum. Saum apa tadi? Berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Makanya yang bisa saum siapa? Siapa yang bisa saum? Lihat ayatnya. Hai orang-orang yang beriman. Lah kamu gak dihaikan saum. Yang dihaikan untuk saum itu hanya orang yang beriman. Berarti ayat itu mengandung arti yang bisa saum hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman gak bisa, makanya tidak diajak. Ini masalahnya kamu tiba-tiba merasa diajak. Itu namanya apa itu? Kegeeran.
Tapi itu yang disebut dengan kegeeran spiritual, nggak diajak ikutan. Sedangkan di Quran yang namanya orang beriman itu ada ciri. Ciri orang yang beriman itu dia mampu mengingat kepada Allah. Kalau orang beriman itu bisa mengingat kepada Allah, berarti dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Dia sudah Ramadan setiap saat. Dia sudah menjadi tamunya Allah. Lah kamu bertamu aja belum pernah. Ketemu belum pernah. Ingat gak bisa. Kok ngaku-ngaku. Begitu dihaikan untuk melakukan saum pada saum. Tahu cara saum? Tadi saum apa? Berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Yang Bapak Ibu praktekkan kalau saum gimana? Masuk di hadis itu masuk gak tadi? Bingung lagi? Bingung gak? Yang bingung siapa? Acungkan tangan. Enggak bingung. Tadi kan saum itu berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Sedangkan yang Bapak Ibu lakukan saum itu apa? Tidak makan, tidak minum. Ada di ayat tadi. Loh, kenapa dilakukan? Ini bingung nggak? Yang sebelah sini bingung nggak? Ini saya belum mau duduk. Bingung nggak yang sebelah sini? Nggak bingung? Lihat saya sekarang, lihat saya. Supaya tidak bingung, lihat saya. Kan harus ada pertanyaan harusnya. Apa kaitannya tidak makan tidak minum dengan berbuka dan jumpa dengan Tuhan? Gitu harus ditanyakan apa kaitannya. Nah, Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Tuhan di puncak kesadaran. Namanya apa? Sidratil Muntaha. Di situ diabadikan dalam Al-Quran. Walaqad ra'ahu nazratan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrata ma yagsha. Begitu kata Quran surat An-Najm. Jadi beliau berjumpa dengan Tuhan itu di puncak kesadaran. Loh sekarang apa hubungannya kesadaran dengan makan? Ada pertanyaan itu? Masa nggak ada pertanyaan? Nih saya kasih tahu. Kalau Bapak Ibu makan, habis makan nggak gerak, apalagi makannya banyak, terus duduk aja, apa yang terjadi? Kan sudah mengalami. Ulangi. Sudah makan, ya, nasinya setengah bola, ya, iya kan? Sampai nggak kemana-mana, duduk. Berikutnya apa? Apa artinya ngantuk? Ngantuk itu kesadaran berkurang. Ulangi, ngantuk apa? Jadi makanan itu sesungguhnya memiliki peran bisa menurunkan kesadaran. Sudah mulai terjawab sekarang. Loh, kenapa saum itu dikaitkan dengan tidak makan, tidak minum siang hari? Karena dengan tidak makan, tidak minum diharapkan kesadaran kita selalu terjaga. Karena makanan sudah terbukti bisa menurunkan kesadaran. Mulai terjawab? Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi. Berapa persen kontribusi makanan pada kesadaran? Apakah setiap orang yang tidak makan, tidak minum siang hari itu sudah sadar? Jawab batu. Ada nggak orang yang tidak makan, tidak minum siang hari itu? Bicarakan orang lain. Ada. Siapa? Ada nggak orang yang sedang tidak makan, tidak minum siang hari itu? Ya, membahas, menjustifikasi, menghakimi orang lain. Ada? Siapa?
Mulai sadar. Jadi tidak makan tidak minum itu hanya sebagian kecil upaya kita untuk menjaga kesadaran. Jadi sebagian besarnya apa sebetulnya? Makanya kata saum dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan di Indonesia menjadi puasa. Apa puasa? Puasa bahasa mana? Puasa itu bahasa Pali dari India. Dari kata upa fasa. Upa itu metode, fasa itu artinya berdiam diri. Yang kemudian diterjemahkan menjadi bahasa spiritual. Fasa menjadi berdiam diri di kesadaran tinggi. Jadi sebetulnya upafasa itu artinya metode, cara untuk menjaga diri agar berdiri di puncak kesadaran. Tah, itulah puasa. Sekarang klop gak puasa dengan saum? Nah, praktek tidak makan tidak minum siang hari itu sesungguhnya itu hanya bagian kecil untuk menjaga kesadaran. Tetapi sebagian besarnya adalah kita harus sadar, eling, waspada, dan menempatkan diri di puncak kesadaran. Itulah yang akan membuat kita bisa menemukan Ramadan yang sesungguhnya. Clear sampai sini? Clear? Oke. Sekarang saya mau buka ini, kasihan nih dia. Mari kita lihat dulu. Ramadan dalam bahasa Arab, Ramadana dalam bahasa Arab nyebutnya harus Ramadana. Do. Bukan do. Ramadana. Masuk surga. Ternyata dari kata romdo, do. Romdo itu artinya adalah panas yang menyengat atau membakar. Jadi sebetulnya Ramadana dalam bahasa Arab artinya panas yang menyengat atau panas yang membakar. Itu arti etimologinya ya, Ada eti di sini. Makanya kalau belajar tentang asal usul kata pasti eti yang terbawa, bukan yani. Nah kemudian diartikan bulan Ramadan itu bulan yang membakar dosa. Apa betul dengan tidak makan tidak minum dosa terbakar? Bukan lambung yang terbakar? Nah, ini ada kaitan dengan risetnya Profesor Yoshinori Ohsumi. Tahu itu? Kemana waya tuh? Profesor Yoshinori Ohsumi itu orang Jepang, pemenang hadiah Nobel tentang konsep autopagi. Yang disebut dengan konsep autolisis. Lihat saya semua. Apa itu autolisis? Autolisis itu adalah proses meniadakan sel-sel mati dalam tubuh supaya sel-sel mati itu tidak menimbulkan penyakit. Makanya saya lihat riset modern tentang negara-negara yang paling rawan dengan kanker. Ternyata Timur Tengah memiliki prestasi yang sangat bagus, negara yang paling minimal kansernya. Diduga oleh Yoshinori Ohsumi karena puasa yang tidak makan tidak minum itu. Jadi yang menganggap sepele itu, karena itu ada kontribusinya. Saya jelaskan secara sains. Apa autolisis tadi? Udah lupa lagi kalian mah. Katanya udah kosong. Saking kosong banget ya, sampai nggak ada yang isi. Autolisis itu proses
menghilangkan sel-sel mati dalam tubuh, ya, supaya sel mati itu tidak tinggal dan itu nanti akan menjadi kanker, tumor dan penyakit-penyakit turunan lainnya. Itu harus dikeluarkan sel mati itu. Berapa banyak sel yang mati dalam sehari untuk orang yang normal? Yang normal nih ya. Dalam sehari sel mati itu diperkirakan 17 miliar sel. Dari 100 triliun sel untuk yang normal. Yang stres, segala dipikirin, iri hati, dendam, tidak suka orang lain beli mobil baru. Nah ini akan melipat ganda bisa 3 sampai 4 kali 17 miliar dalam sehari sel matinya. Saya tahu di sini yang tidak sesuai umurnya dengan umur biologisnya. Saya tahu, perlu saya absen? Nantilah pas salaman ya saya beritahu. Nah, namanya autolisis. Nah, proses meniadakan sel-sel mati. Dengan cara apa sel mati itu dibuang? Lihat saya semua. Sel mati itu dibuang dengan yang disebut dengan prinsip autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi itu melaparkan tubuh. Karena ketika tubuh lapar, maka ya, ada sel yang hidup di tubuh ini bisa memakan sel-sel mati. Itu terjadi saat tubuh lapar. Proses memakannya disebut autofagisom. Jadi autofagisom itu tubuh kita memproduksi protein raksasa yang protein itu bisa menyantap sel-sel mati itu. Itu terjadi pada saat seseorang sedang lapar. Kapan itu terjadi? Nih hitungannya lihat saya semua. Belum tahu kalian pasti ini. Gak jelas ngajinya. Seragam aja seminggu 7. Ini suruh siapa pakai seragam? Suruh panitia ya. Gong si Facai. Kalau saya bilang gongsi paca aja bukan tepuk tangan. Apa tadi? Terima kasih. Luapkan rasa cinta, rasa syukur kalau saya sudah sejahtera lahir batin. Ya. Naik sedikit pulang dari sini, ada perubahan. Jangan gaya-gayaan aja bajunya gini. Ayo lihat saya semuanya. Jadi ada autolisis, ada autofagi, ada autofagisom. Gimana ngitungnya? Lihat saya. Jam 4 subuh berhenti makan. Menurut riset, tubuh kita ini memproduksi yang kita makan dalam sekali makan nih. Itu perlu waktu 8 jam. Berarti kalau jam 4 pagi kita makan, namanya sahur. Yang dimakan sahur itu diproses oleh tubuh dalam waktu 8 jam. Jam berapa kira-kira selesai semua makanan yang dimakan tadi sahur itu diproses? Jam 12. Ini gak perlu dikasih buku. Gak perlu ya. 4 ditambah 8. Ya nak ya. Ini ruhnya udah tua ini, pengen ngaji. Mau ngaji gongsi pacai kayaknya. Lihat saya semuanya. Jam berapa? Selesai. Nah karena jam 12 kita masih belum makan dan minum, maka tepat jam 12, perhatikan saya, sedang lapar-laparnya. Mulai kerasakan jam 12? Lapar. Kalian mah jam 8 juga udah lapar lagi. Ini mah saya jam 12 lapar nih. Saat lapar itulah maka autofagisom diproduksi. Saat itulah autofagisom itu memakan sel-sel mati si protein. Maka oleh Yoshinori Oksumi disebut protein raksasa, sapu raksasa. Makan tuh. Sampai jam berapa itu? Itu sampai jam 6 sore.
Makanya orang yang melaksanakan saum tidak makan tidak minum itu juga berguna. Dari sisi medis bisa meningkatkan kesehatan. Tapi dari sisi kesadaran itu kontribusinya cuma sedikit. Kalau tidak bisa menjaga diri di alam ketinggian tadi. Clear ya? Oke. Apa yang terjadi ketika jam 6? Jam 6. Apa yang terjadi? Ternyata dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu mengumpulkan makanan. Begitu jam 6, sup. Itu sel-sel yang dibangun dalam waktu jam 12 sampai jam 6 itu langsung hancur lebur di jam 6 sore. Makanya habis 30 hari kalian tidak makan tidak minum siang hari, tetap kelihatan lebih tua. Clear? Jadi ketika kita berbuka yang dalam pengertian makan dan minum itu harus dijaga hasil yang siang hari itu. Makanya kalau Yoshinori Ohsumi menyarankan yang namanya puasa tiruan. Nah, beliau tuh hebat, sangat sopan sekali. Karena takut menyinggung orang yang beragama Islam, beliau menyebutnya intermittent fasting. Itu dengan istilah puasa tiruan. Seperti puasa, tapi ini bukan katanya. Tidak diklaim sebagai puasa. Disebutnya intermittent fasting, hanya membuka jendela makan. Jadi jendela makannya itu dibuka dalam waktu singkat saja. Selanjutnya dilaparkan supaya autofagisomnya diproduksi lebih banyak. Maka beliau dikasih hadiah Nobel. Karena ini sangat penting untuk memberikan edukasi pada seluruh masyarakat dunia. Gitu. Itu namanya orang soleh. Jadi Yoshinori Ohsumi soleh enggak? Bermanfaat gak hidupnya? Agamanya apa? Pasti kalian makan tanya itu. Walaupun orang bermanfaat agamanya beda sama kamu, kafir. Tolol. Saya nggak tega nyebutnya, makanya agak pelan-pelan. Lanjut. Udah jam berapa? Nyanyi lagi Kang Dodi. Nanti nyanyi sama saya. Oke, lanjut dulu sebelum nyanyi. Sampai mana tadi? Pokoknya udah autolisis, autofagisom. Udah sampai situ kan? Ya. Jadi jangan menyepelekan puasa tidak makan tidak minum siang hari itu. Itu sangat bermanfaat. Clear sampai sini? Oke. Tapi jangan lupa menjaga kesadaran, di kesadaran yang tinggi. Ini yang paling penting. Karena ini kontribusinya sangat besar. Oke. Sekarang lihat dulu ke sini. Jadi udah ngerti ini? Ya. Jadi puasa dalam bahasa Pali dari kata upapasa, metode, cara, upaya, strategi, pendekatan, tinggal berdiam diri, ya, dan secara spiritual cara berdiam diri di keluhuran atau di kesadaran yang tinggi. Inilah sebetulnya esensinya. Oke. Lanjut. Tadi sudah dibahas ya, 5 huruf Ramadan. Kita masuk ke sini. Ya. Kayaknya ini alasan panitia kenapa harus pakai baju merah. Ya. Jadi filosofi Imlek tahun 2026 ya. Ini adalah logonya.
Ini logonya. Kalian perhatikan logo itu punya makna. Punya makna. Ini gambar apa? Kuda atau gambar kuda? Gambar kuda. Kalian kuda. Maka ditanya, ini Allah, ini tulisan Allah. Allah katanya. Kayak harus ditegasin. Dikiranya alif lam lam ha itu Allah. Itu tulisan Allah. Allahnya di mana? Gak bisa ditulis, tapi bisa dikenali kalau mau. Jadi tahun 2026 itu tahun kuda api. Ya, maknanya adalah bergerak maju dengan semangat dan keberanian. Jadi kalian harus paham kenapa hari ini pakai baju merah. Jadi kita ini hari ini baju merah sebagai simbol bahwa mulai hari ini saya akan bergerak maju dengan semangat dan keberanian, tidak bergerak mundur. Paham? Kok kuda? Kuda itu melambangkan kekuatan, kecepatan, ketangguhan. Makanya mesin-mesin mobil ya diciptakan dengan satuan kuda. Ya? Iya. Horsepower. HP. Makanya ya ini 24 kuda, 34 kuda itu. Makanya mesin kekuatannya dikaitkan dengan kuda. Karena kuda ini cermin dari kekuatan. Saya mau nanya nih yang beragama Islam. Dalam Islam simbol kuda Bapak Ibu pernah melihat di mana? Di mana? Di Islam. Oke. Ternyata leluhur kita tuh cerdas. Gambar buruk, kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah untuk melaksanakan Isra Mi'raj disimbolkan dengan kuda. Simbol ya, bukan itu kendaraannya. Jangan bodoh. Simbolnya apa? Kuda. Ada kaitan kayaknya nih dengan Imlek. Kuda itu kakinya 4. Saya bertanya guru saya, kenapa simbolnya kuda? Karena 4 itu dalam kehidupan kita merupakan pondasi yang luar biasa. Tubuh kita tercipta dari 4, tanah, air, api, udara. Yang harus kita kenal dari Allah juga 4. Asmanya, sifatnya, afalnya, zatnya. Ilmu dalam Islam juga ada 4, syariat, thariqat, hakikat, marifat. Ternyata 4 itu adalah fondasi. Makanya kalau kita ingin mencapai puncak kesadaran, fondasinya harus kuat. Dalam ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat, sampai ilmu marifat, itu fondasi. Paham sampai sini? Makanya kudanya agak aneh, dikasih sayap. Karena itu bersesuaian dengan Quran. Di Quran surat Al-Imran ayat 49 itu diceritakan secara gamblang bahwa perjalanan mendaki itu harus menggunakan sayap. Dan manusia pada hakikatnya punya sayap itu untuk berjalan mendaki. Cuman sayang banyak yang hidupnya merangkak tidak menggunakan sayap itu. Makanya badannya sakit-sakitan. Ekonomi sulit. Mau ikut kegiatan Imlek dan Ramadan juga gak punya uang. Nah, ada unsur api. Api itu menambah semangat, dorongan untuk bertindak dan keberanian mengambil langkah baru. Jadi Bapak Ibu jangan sembarang hari ini pakai baju merah. Berarti setelah ini kita siap untuk mengambil langkah baru. Dan langkah baru hanya bisa diambil kalau kita punya ilmu baru. Dan kita siap untuk menghadapi hal baru. Siap apa tidak? Oke.
Tahun kuda api, ya. Itu. Kalau diperhatikan tadi, rambut kudanya merah putih. Warna merah putih di kepala kuda menjadi mahkota. Mahkota apa? Mahkota bangsa kita. Mahkota bangsa kita tuh merah putih. Itu pengingat bahwa identitas bangsa adalah pondasi setiap langkah menuju masa depan. Ada ring di mulut kuda nih, ada ring di mulut kuda. Ini tidak, menurut saya tidak kebetulan. Kenapa Imlek setelah Imlek Ramadan? Coba Bapak Ibu yang besok mau puasa, ingat itu harus dipasang ring di sini. Ya kuda, dipasang ring. Makanya Imlek juga pakai ring ini kudanya. Kayaknya dekat-dekat Ramadan ini. Yang tukang fitnah kasih ring, ikat. Yang tukang menghujat, menghukumi orang lain. Terkadang menganggap rendah orang lain, merasa dirinya paling benar. Kasih ring. Kayaknya bagus deh kalau Ramadan itu banyak belajar mendengar daripada banyak bicara. Kecuali saya. Saya sebenarnya pengennya kalau kajian kayak gini saya duduk aja di sini. Setelah 2 jam saya duduk, kemudian semuanya mengerti. Pengennya begitu. Kadang-kadang teriak-teriak diulang-ulang juga nggak ngerti-ngerti, apalagi kalau diam. Jadi ini logonya Imlek tahun 2026. Ini saya juga, ini hebat saya bilang. Ini dekat Ramadan, ke kudanya dikasih ring. Menandakan pengendalian diri, kebijaksanaan dalam bertutur, komitmen dalam menjaga persatuan lewat kata dan tindakan. Bapak Ibu, perhatikan saya. Kesatuan dan persatuan bangsa ini nomor 1 untuk kita menjadi bangsa hebat. Makanya harus dikasih ring, kata-kata yang suka melemahkan, kata-kata yang suka merendahkan orang lain, bahkan merendahkan identitas bangsa kita sendiri. Itu harus dibuang itu. Setuju dengan saya? Oke. Matanya juga mata api. Ya, melambangkan semangat menyala, keberanian, fokus pada batin. Api menjadi cahaya penuntun langkah bangsa, sekaligus simbol dari energi kuda api. Nah, yang lucu lagi ada ornamen batik itu. Di kaki yang terangkat, coba lihat, kelihatan nggak? Ini agak kelihatan, nggak kelihatan nih. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang sana itu bukan salah warna itu. Yang kaki terangkat itu ornamen batik. Nah, apa sih maknanya ada ornamen batik di kaki yang terangkat? Kakinya terangkat lagi. Perhatikan. Motif batik mengingatkan bahwa kemajuan harus berjalan seiring dengan keluhuran nilai budaya dan empati sosial. Ini yang dikatakan oleh Gus Dur. Kamu boleh beragama Islam, tapi tidak mesti jadi orang Arab. Kamu boleh beragama Hindu, tapi tidak mesti jadi orang India. Jadi apapun agamamu, kamu tetap harus jadi bangsa Indonesia. Junjung tinggi nilai-nilai budaya dan warisan leluhur bangsa kita. Tepuk tangan dong. Nah, giliran ini gak tepuk tangan. Kalian tuh tepuk tangan aja harus disuruh dulu. Setuju dengan saya? Makanya hari ini ya saya menggunakan batik. Saya belajar membicarakan Quran, membicarakan spiritual, membicarakan kesadaran. Saya juga membicarakan warisan dari Nabi Muhammad. Dan saya tetap bangsa Indonesia. Saya cinta dengan tanah air ini. Maaf Bapak Ibu, saya tidak pakai baju jubah. Maaf. Saya minta maaf, maaf ya.
Kemarin sebenarnya saya sudah fitting sama Kang Yudi. Jadi saya udah pesen baju gongsi pacai kemarin. Tapi pesennya sama AI. Jadi hari ini kata AI, sorry nggak bisa dipakai. Cuma ada di gambar aja. AI itu disuruh apa aja mau. Jadi saya bilang, saya nanti ingin pakai baju gongsi pacai. Tolong dibikinkan. Saya kirim foto. Begitu dikirim sama AI, baju saya sudah baju gongsi pacai. Oke, lanjut. Ada ring pada kaki. Simbol ini menegaskan bahwa keberanian besar harus dibarengi dengan kendali, kesadaran, arah tujuan yang jelas. Bapak Ibu perhatikan saya. Keberanian yang besar tidak cukup, tapi harus kendali. Makanya kakinya pakai ring. Coba kita periksa, betul nggak pakai ring? Betul ya, kakinya pakai ring. Itu kendali. Makanya jangan sembarangan kalau ngomong. Gara-gara belajar spiritual 2 minggu yang lalu langsung bicara, iya pokoknya kalau saya sekarang hidup saya mengalir saja. Udah ikut aliran, gontang-banting. Syarat mengalir itu kamu harus hidup. Ikan kalau sudah mati mengalir, kau bantang-banting. Tapi kalau ikannya hidup, dia mengalir tetapi dia juga tetap bisa mengendalikan diri. Nah kita itu boleh mengalir tapi harus mengendalikan diri. Paham sampai sini? Nah ada motif pucung, ada motif pucuk rebung. Nah rebung itu tahu ya? Dari mana tuh rebung? Nah itu. Jadi ada motif pucuk rebung melambangkan pertumbuhan, harapan, keberlanjutan. Seperti bambu yang kuat dan tinggi. Bangsa Indonesia diharapkan terus berkembang dengan akar yang kokoh. Bapak Ibu lihat bambu. Bambu itu pohon yang jarang rubuh. Kenapa? Walaupun dia menjulang tinggi. Dan pertumbuhan bambu itu sangat aneh. Karena bambu itu ya pada saat kecil dia pertumbuhannya lambat. Tapi kalau akarnya sudah matang baru cepat sekali. Dan ketika dia ada angin, daun-daunnya itu tidak melawan angin. Dia menari bersama angin. Makanya dia jarang rubuh bambu itu. Nah, kenapa jarang rubuh? Karena fondasinya kuat. Kenapa bangsa kita ini harus memiliki fondasi yang kuat sebagai bangsa? Jangan mau diombang-ambingkan oleh pengaruh dan budaya bangsa lain. Ini masalahnya adalah masalah akar, fondasi kita. Makanya Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, yuk kita kembali ke jati diri bangsa, apapun keyakinannya. Buntut kudanya terbelah 2. Ini simbol harmoni dalam perbedaan. Selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, menyeimbangkan tradisi dan modernitas, lokal dan global. Makanya dibikin buntutnya 2. Ini kerennya yang bikin ini, yang bikin logo Imlek ini keren bagi saya. Ini pasti orang yang cerdas. Ini pasti kalau disuruh jalan cepat. Jadi sekarang bisa dibaca ya kepribadian seseorang. Jalannya lama, sambil makan lagi. Di kanan makanan, di kiri HP, sambil udah jelas itu. Ya jelas lagi main HP maksudnya. Motif batik banji. Banji itu adalah simbol keberuntungan yang terus berputar, kelimpahan dan kehidupan yang harmonis. Jadi Bapak Ibu, orang yang bikin logo ini menurut saya sangat visioner. Setiap simbol memiliki arti yang luar biasa. Jadi gongsi itu artinya adalah selamat, turut berbahagia, facai berarti menjadi makmur, menghasilkan kekayaan, rezeki yang melimpah. Jadi secara keseluruhan sesungguhnya gongsi facai itu adalah doa untuk memperoleh kebahagiaan dan kemakmuran baik secara finansial maupun dalam segala aspek kehidupan, karir, kesehatan
material dan spiritual. Kalau tahun baru Imlek, ucapannya bukan gongsi facai. Tahun baru Imlek itu diucapkan dengan Sinian Kuali. Sinian Kuaili. Selamat tahun baru. Jadi mari kita ucapkan pada sahabat-sahabat yang besok akan merayakan tahun baru Imlek, Sinian Kuaili. Gak kompak. Ayo kita ucapkan kepada sahabat-sahabat yang besok akan merayakan Imlek, Sinian Kuaili. Selamat tahun baru Imlek. Jadi Bapak Ibu beda ya, beda. Habis katanya 1000 PPT. Oke. Nah, sudah kembali lagi ke gambar ini. Perhatikan saya. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mohon izin saya tidak menyebut bulan suci, karena bagi saya semua bulan bisa suci tergantung kita mengisi bulan itu. Bagi saya semua bulan adalah bulan suci, tergantung saya memperlakukannya. Berbuat baik tidak usah menunggu bulan Ramadan dalam pengertian bulan. Berbuat baik bisa di setiap bulan. Tapi sekarang ini banyak sekali fenomena di mana orang berbuat kebaikan pun harus menunggu bulan Ramadan yang katanya suci itu. Seolah-olah bulan lain itu tidak bagus. Seolah-olah waktu yang lain itu tidak bagus. Padahal yang ngasih nama bulan-bulan itu adalah kita sendiri. Betul Bapak Ibu? Yuk kita sadari sekarang, betul ada momen di bulan Ramadan untuk memulai kehidupan baru. Momen. Sama seperti sahabat-sahabat kita yang menggunakan Imlek, tahun baru Imlek sebagai momen harapan. Makanya ada pantangan-pantangan tuh pada hari raya Imlek. Sahabat-sahabat kita yang merayakan Imlek, pernah saya tanya, apa sih pantangan hari raya Imlek? Gak boleh makan bubur di hari raya Imlek. Nah sahabat kita merayakan itu boleh? Boleh. Itu kan sebetulnya jadi sugesti. Betul gak? Jadi afirmasi, jadi visualisasi. Karena apa? Bubur itu bagi mereka adalah lambang kemiskinan, lambang ketiadaan. Walaupun banyak ya yang kaya-kaya di antara kalian juga pagi-pagi makan bubur. Itu simbol, bukan setelah ini, wah saya gak makan bubur lagi. Ya, kenapa? Karena bubur itu lambang kemiskinan. Bukan gitu memahaminya. Ya. Khusus hari raya Imlek mereka tidak makan bubur dengan doa, dengan harapan saya tidak mau mengulangi penderitaan tentang kemiskinan. Tapi besoknya setelah selesai makan bubur lagi mereka juga. Kasihan atuh tukang bubur nggak bisa naik haji. Paham ya? Kalau mau nyapu katanya nyapu sebelum Imlek. Hari raya Imlek gak boleh nyapu. Gitu. Nah ini kan ada, mereka tuh punya tradisi ya. Bahkan makanannya juga mereka apa tuh? Dodol. Betul gak? Warnanya merah. Dodol itu kan apa? Simbol dari kelekatan. Simbol dari kebersamaan. Simbol dari persatuan. Jadi banyak sebetulnya simbol-simbol yang bisa dipelajari dari mereka. Kalau kita terbuka pada siapapun, kita jadi wawasannya luas. Tidak tiba-tiba menghakimi orang lain. Betul enggak? Ngertinya enggak, belajar tidak, menghakiminya udah duluan. Kenapa? Pada hari raya Imlek itu dominan dengan warna merah dan keemasan. Tuh, ibu itu. Ya. Merah keemasan.
Karena merah dan keemasan itu memang simbol dari kemakmuran, simbol dari kesejahteraan. Jadi semua itu mengandung doa sebetulnya. Siapa tahu dengan punya keyakinan seperti itu terjadi getaran yang hebat di sini. Dan getaran yang hebat, frekuensi, vibrasi, energi itu yang akan kemudian didengarkan oleh semesta. Dan itu yang akan dipantulkan sebagai gelombang kepada kita yang menjadi sumbernya. Keren gak Bapak Ibu? Sama seperti kita. Begitu kita mau Idul Fitri nih, kan ribut semuanya bikin kupat. Betul nggak? Itu juga simbol. Walaupun banyak yang bikin kupat nggak ngerti. Kupat itu apa? Laku sing papat. Dulu begitu singkatannya. Kupat, laku sing papat. Harus sadar pada yang papat tadi. Tanah, air, api, udara, pembentuk kita. Terima kasih pada yang empat. Mau makan, terima kasih dulu sama mereka. Untuk tanah, air, api, udara, dan ruang kosong yang telah bekerja sama menghadirkan makanan ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pernah begitu? Enggak lagi. Laku sing papat. Makanya luarnya itu janur, dalamnya nasi. Tetapi sebelum jadi nasi kan dimasukkan dulu beras. Digodok. Nah, digodok itu Ramadan. Ramadan tadi. Dikasih api yang panas. Sehingga si beras yang tadinya keras lunak. Jadi harusnya kalian itu selesai itu bulan Ramadan yang bulan lunak. Lembut. Makanya saya pernah bilang, ternyata kekakuan dan kekerasan itu adalah sahabat kematian. Sedangkan kelembutan dan kelenturan itu adalah sahabat kehidupan. Yang fleksibel hidupnya, gampang beradaptasi, mudah menerima kenyataan. Lihat tuh, surga. Yang kaku, dogmatis, doktrin, hitam putih, merasa paling benar, tidak siap menerima pandangan orang lain. Lihat itu. Umur 35 sudah. Secara fisik bisa kelihatan itu. Jalannya aja udah gak lurus. Gak jelas. Udah kelihatan jadi cara jalan juga. Udah jalannya gitu udah pasti itu banyak beban itu. Terlalu kaku hidupnya, terlalu hitam putih. Lihat, luarnya janur. Daun kelapa muda, warnanya apa? Kuning keemasan. Sama nggak dengan simbolnya Imlek? Jadi kalau kita mau mencari persamaan, jadi asik ngaji itu. Tapi kalau kita mencari perbedaan jadi pusing. Karena kita cari persamaan jadi ketemu tuh irisannya. Itulah muncul yang namanya toleransi, moderasi. Siap untuk menghargai perbedaan. Bahkan bukan sekadar menghargai, siap menerima kalau perbedaan itu ada. Itu baru keren. Bangsa kita hanya akan besar kalau kita punya kemampuan untuk toleransi dan moderasi. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau habis sebulan itu melaksanakan saum di bulan Ramadan itu, yang tidak makan tidak minum siang hari, yang malam harinya makan nasi timbal berapa biji gitulah pokoknya. Betul nggak Bapak Ibu? 30 hari setelah itu jadi lunak, jadi sabar, jadi lembut. Betul nggak? Itu karena kita tidak paham simbol kupat tadi. Nah, menurut orang-orang kreatif, ternyata janur itu bisa berarti sejatinya manusia adalah nur. Bisa diarti juga ja'a nurun, telah datang nur. Itu makanya coba huruf terakhir Ramadan apa?
Kan nur. Kan nun. Huruf terakhir Ramadan nun. Harusnya puncaknya Ramadan itu adalah nur. Sadar kalau sejatinya aku adalah nur. Mereka yang sudah sadar bahkan sudah menyaksikan diri sejatinya adalah nur. Tidak takut menghadapi kematian lagi. Tidak takut menghadapi kehidupan lagi. Keren. Wajahnya kelihatan tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Jadi siapa nasi itu? Kenapa orang Indonesia bilang makanan pokok itu nasi? Asalnya beras keras jadi nasi. Setelah digodok, diromadonkan, dia menjadi lunak. Sekarang saya mau nanya sama kalian. Kalian ini beras apa nasi? Beras apa nasi? Beras apa nasi? Ada yang ngaku beras, ada yang ngaku nasi. Bagus semuanya, ya. Yang ngaku beras berarti masih jujur. Oh, sekarang saya masih beras keras. Betul nggak? Iya. Ada nggak orang yang mau menyentuh beras, mau makan? Jadi kalau kamu nggak mau disentuh sama orang lain, kamu tuh beras. Ya, cucu nggak mau digendong, beras. Istri nggak mau dipeluk, beras. Orang mau datang ke rumahmu, males, beras. Nah makanya setelah Ramadan beras diubah menjadi nasi, menjadi nas. Kalau sudah jadi nas, lihat. Kalau masih beras, dipotong-potong juga nggak bisa. Amburadul. Betul? Tapi kalau sudah jadi nasi, pulen. Dipotong-potong tidak bercerai-berai. Baru dikasih sayur opor. Betul nggak? Iya. Suka bikin itu. Nah sekarang sebelum bikin ketupat lebaran itu sadar. Oh, ketupat lebaran itu ternyata doa dari Sunan Kalijogo supaya kita bisa seperti kupat. Luarnya janur, dalamnya nasi. Sejatinya saya adalah nur. Puncaknya Ramadan adalah mencapai nun sehingga saya mendapatkan hidangan dari langit. Itulah Lailatul Qadar. Tadi Bapak Ibu, sebelum saya tampil di sini, coba ditampilkan lagi tuh gambar alam semesta tadi itu. Lihat tadi gambar alam semesta. Lihat bumi. Ya. Ini supernova. Bapak Ibu ada enggak yang terkesan lihat tadi itu? Lihat bintang-bintang di ruang kosong dalam kegelapan. Ada ini enggak, ada perasaan gini? Dilihat tentram, tenang melihat itu. Ada enggak begitu? Tapi ada enggak pertanyaan, kenapa? Nah ketika lihat ini galaksi ya. Galaksi. Tuh. Bumi kita ini hanya debu kecil aja di sini. Entah di sebelah mana tuh bumi kita ini. Ya? Ada miliaran galaksi. Luar biasa. Ini luar biasa. Bapak Ibu, semua yang Bapak Ibu saksikan sekarang di sini bisa disaksikan di sini. Makanya Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, tapi kamu tidak akan bisa menjangkau itu semua. Tapi aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang bisa melihat ini semua di dalam dirinya, maka kamu sudah menemukan kebenaran. Itulah Al-Maidah. Itulah hidangan dari langit. Itulah yang harus kalian capai saat Ramadan.
Itulah Al-Quranul Karim, Al-Quranul Adim, Al-Quranul Majid. Itulah Al-Quran yang sejati. Dan semua orang bisa menyaksikan, mereka yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi melihat yang tadi ini, melihat ini, ada perasaan adem, harusnya bertanya kenapa ya? Itu dejavu. Karena apa? Kalian itu pernah menyaksikan ini, tetapi kalian sudah lupa. Makanya kalian harus kembali lagi, bisa menyaksikan ini semua. Itulah taubat. Asalnya tahu, menjadi tidak tahu, tahu lagi. Kalau bisa menyaksikan ini kembali dalam diri, Bapak Ibu, luar biasa. Hidup menjadi lebih tenang, tenteram. Luar biasa. Coba sambil nonton lagu ini, sambil nonton ini, kita nyanyikan lagu Digdah. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Sambil menonton ini, menonton bintang-bintang gemerlapan, kita menyanyikan lagu Digdah. Digdah itu artinya adalah cahaya yang abadi. Pencipta lagunya ada di sini. Silakan ke depan, Mas Digdah. Pencipta lagunya, saya akan membawakan dan kalian ikut nyanyi, keluarkan suaranya. Spiritualitas itu berarti percaya diri, tidak malu, ya, itu baru spiritual, itu benar. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai ya. Sambil lihat ini. Digdah, perjalanan di samudra sunyi, jiwamu menari di cakrawala tak bertepi. Ku tinggalkan raga, ku tinggalkan nama, hanya jiwa bersujud di hadapanmu. Saat kematian menyibak tabir rahasia, membukakan jalan pulang menuju cahaya. Matahari bersinar bagai rembulan malam, dihiasi bintang gemintang, bunga abadi berjatuhan. Digdah, maafkan aku, jauh dari dekapan kasih abadi. Tiada tersisa, semua luruh dalam air mata, rasa syukur yang tak berhingga. Saat aku menyatu denganmu, wahai kekasih tak terlukiskan. Keheningan jadi samudra indah, cintamu lembut memeluk jiwa abadi. Setiap detak jantung adalah zikir panjang, setiap nafas adalah puisi. Dan perjumpaan ini tak tertampung kata. Digdah, maafkan aku hanya seorang pengembara yang rindu kembali ke pelukanmu.
dan mati, lebih dari segala yang fana. Dalam hening aku pulang, dalam sujud aku pulang, dalam cinta aku pulang kepadamu digdaha, cahaya yang abadi. Pulang, pulang, pulang. Kalian harus pulang. Jangan menunggu mati. Pulanglah sekarang. Dalam hening aku pulang, dalam sujud aku pulang, dalam cinta aku pulang kepadamu digdaha, cahaya yang abadi. Itulah cahaya yang abadi. Itulah nun di puncaknya Ramadan. Dan itu yang harus kita raih dalam hidup ini. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, dia tidak akan melihat di akhirat dan jalannya menjadi sesat. Siapa yang buta di dunia, lebih buta lagi di akhirat. Kita sudah dikaruniai oleh Allah dua penglihatan. Satu penglihatan lahir, satu penglihatan batin. Dan selama ini kita hanya melihat dengan penglihatan lahir, sering tertipu, gampang dibodoh-bodohin. Karena ini hanya kornea mata, terbatas. Tapi siapa yang sudah bisa melihat dengan mata kolbunya, tidak akan tertipu lagi. Dia sudah tahu esensi dari semuanya. Dia sudah tahu hakikat dari semuanya. Itulah pentingnya kita meniti ke dalam diri. Para sahabat, walaupun saya mengatakan Ramadan bukan sekedar bulan, tetapi jadikan Ramadan yang bulan itu sebagai momen di mana kita memulai tekad baru, memulai kehidupan baru, sudut pandang baru. Karena apa? Karena kita harus mencapai Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takuluna la'i. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu menjadi hari di mana aku kembali kepadamu. Aku tahu dari mana. Aku tahu siapa diriku yang sesungguhnya. Dan aku tahu kemana aku harus pulang untuk memenuhi ayat Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.